Sebagian anak sudah kembali bersekolah, tapi dalam keadaan yang berbeda karena COVID-19. Ilman, jangan lupa selalu pakai masker ya. Murid dan guru harus mentaati protokol kesehatan. Cuci tangan pakai sabun sebelum belajar, juga sebelum dan sesudah istirahat. Murid dan guru harus diperiksa suhunya sebelum masuk kelas. Oke, Ilman sehat. Memberi jarak 1,5 meter antar meja, Zeo, jangan jalan-jalan. dan juga menjaga jarak ketika di luar ruangan. Begitu sampai di rumah, buang masker kertas atau cuci masker kain dan cuci tangan pakai sabun. Jangan lupa, kalau anak sakit, jangan pergi ke sekolah, tapi segera memberitahu guru. Bu Guru, Arka hari ini sakit. Bersama, kita pasti bisa mengatasi pandemi. PTM terbatas dapat diselenggarakan di luar wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM. Shalom adik-adik, apa kabar nih adik-adik semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, walaupun kita di dalam masa-masa pandemi ini. Nah, kita bertemu lagi nih pada ibadah di tanggal 12 September 2021, tepatnya di minggu ke-15 setelah Trinitatis. Nah, oke adik-adik, pada ibadah minggu kali ini kita akan mengambil tema, yaitu Aku Suka Menolong, yang diambil dari kitab Keluaran 2 ayat 1 sampai dengan 10. Nah, kakak juga mau ingetin nih ke adik-adik semua untuk selalu mencuci tangan, terus juga menggunakan masker kayak Kak Grace, terus juga menjaga kebersihan, terus juga harus makan makanan yang bersih dan juga bergizi ya adik-adik, supaya kita dapat membasmi nih penyebaran virus COVID-19, supaya kita bisa ketemu langsung nih di gereja dengan adik-adik semua. Oke adik-adik. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mulai ibadah kita. Adik-adik persiapkan hati dan juga pikiran adik-adik, dan siapkan juga nih Alkitabnya. Dan jangan lupa adik-adik jangan makan dan minum ya selama ibadah berlangsung. Oke. Nah, biar makin semangat nih adik-adik, kakak mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan lagu Roti dan Mentega. Yuk kita nyanyikan bareng-bareng. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti.
Temanku, temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Halo Kak Zevanya dan juga Kak Mary. Halo Kak Grace. Halo Kak Grace, Oke, apa kabar nih kakak-kakak semua? luar biasa baik Kak. Grace. Wah, luar biasa sekali ya, semangat sekali kakak-kakak di sini. Semoga adik-adik di rumah juga sama semangatnya ya dengan kita. Nah, ngomong-ngomong nih, kakak-kakak pada tahu gak nih, apa sih tema kita pada ibadah minggu ini? Kalau nggak salah tema minggu ini itu aku suka menolong ya Kak. Benar Kak Dep. Nah, tema kita minggu ini mengisahkan tentang kelahiran Nabi Musa, Kak Grace, dan Kak Jeff. Ya. Wah, Nah, pada waktu Yusuf setelah mati, nah adik-adik, ada raja baru yang tidak pernah mengenal Yusuf. Nah, pada saat itu raja baru tersebut melihat bahwa bangsa Israel maju. Kalau semakin banyak bangsa Israel jumlahnya, itu akan menjadi suatu ancaman. Kenapa? Karena bisa jadi nanti mereka akan memberontak kepada Raja Mesir. Nah, Raja Mesir yang baru ini berpikir keras. Bagaimana ya caranya supaya bangsa Israel ini tidak bertambah banyak? Nah, akhirnya dia mendapat ide, wah kalau begitu bayi laki-laki yang lahir harus dibunuh. Tapi kalau bayi perempuan, gak apa-apa, biarkan aja mereka hidup. Ya. Nah, adik-adik, akhirnya Raja Mesir ini yang baru ini, yang tidak mengenal Yusuf ini, dia beritakan itu semua kepada bidan-bidan yang membantu menolong kelahiran wanita-wanita Ibrani. Jadi, mereka katakan kepada bidan-bidan itu, kalau laki-laki harus dibunuh ya, kalau perempuan biarkan aja mereka hidup. Nah, adik-adik, ada satu keluarga keturunan bangsa Lewi bernama keluarga Amram dan Ibu Yokebed. Ibu Yokebed ini dia sedang hamil dan sebentar lagi akan melahirkan. Nah, adik-adik, akhirnya Ibu Yokebed melahirkan seorang bayi laki-laki. Bayi laki-laki itu cantik, sehat. Aduh, adik-adik bisa bayangkan ya, bagaimana ya kalau bayi kita itu sehat dan cantik, apakah mau dibuang tidak? Pasti tidak mau dibuang kan? Nah, Ibu Yokebed bersama keluarganya menyembunyikan bayi tersebut. 3 bulan loh disembunyikan mereka ya. Nah, tapi adik-adik bisa bayangkan ya, bagaimana kalau raja itu pasti setiap hari dia menyuruh pengawal-pengawalnya untuk memeriksa bidan-bidan yang ada pada saat itu, apakah bayinya laki-laki, apakah itu keturunan Ibrani atau keturunan orang Mesir. Kalau untuk keturunan orang Mesir aman, tapi kalau sudah itu adalah keturunan orang Ibrani, waduh, bayi itu harus dibunuh, langsung dibunuh ya. Nah, lama-lama Ibu Yokebed bersama keluarganya, aduh ini nggak mungkin kita menyembunyikan bayi itu sampai kapan ya. Nah, akhirnya Tuhan itu maha besar ya, Tuhan berikan hikmat kepada Ibu Yokebed. Ibu Yokebed dia merajut peti ya, dan dia apapun yang terjadi, anak ini harus dikeluarkan dari persembunyiannya ya. Nah, akhirnya Ibu Yokebed merajut peti ya. Setelah itu dia taruhlah bayi itu di peti itu dan dialirkan ke sungai ya, adik-adik ya. Nah, ya adik-adik, benar, Kak. si kakaknya si bayi itu punya kakak ya, kakaknya tuh sayang sama kakak adiknya.
dia ikutin terus itu. Aduh, petinya udah sampai mana ya? Apakah adikku dalam masa-masa yang bahaya atau apa ya? Dia ikutin terus ya. Tapi Tuhan kita itu Allah yang hebat ya. Adik bisa bayangkan di sungai itu ada banyak binatang buas, tapi bayi itu tetap dipelihara oleh Tuhan. Nah, pada saatnya putri Firaun mau mandi bersama dayang-dayangnya, nah dia melihat ada apa itu ya di sungai itu. Pasti sepertinya ada sesuatu ya. Nah, dayang-dayangnya menghampiri peti itu dan mengambilnya dan membukanya. Oh, ternyata seorang bayi laki-laki yang cantik ya. Nah, adik-adik, Putri Firaun merasa bahagia dan merasa sangat sayang ya sama bayi laki-laki itu. Itu semua karena Tuhan yang berkuasa ya. Akhirnya Putri Firaun, aku harus ambil anak ini ya. Tapi kalau mengambil anak ini, anak itu harus kita disusui ya. Siapa yang bisa menyusui bayi ini ya? Nah, kakaknya pada saat itu tiba di tempat Putri Firaun langsung, Putri, apakah Putri mau minta saya untuk mencarikan ibu yang untuk memberikan susu kepada bayi ini? Ya, tidak apa-apa, saya mau ya. Apakah kamu bisa mencarikannya? Nah, adik-adik, akhirnya kakaknya itu pergi ke rumahnya dan meminta Ibu Yokebed atau mamahnya sendiri ya untuk datang kepada sang putri dan menawarkan untuk memberikan susu kepada bayi tersebut ya. Adik-adik, akhirnya Putri Firaun menyetujui dan memberikan bayi itu kepada Ibu Yokebed dan dia katakan, susui anak ini ya, kalau sudah disapi baru diserahkan kepada saya. Ya, adik-adik, berkat Tuhan itu begitu besar, bayi itu selamat dan ibunya ternyata diberikan upah ya selama menyusui bayinya. Benar, Itu Kak. benar-benar kuasa Tuhan dan sangat ajaib sekali. Akhirnya Putri Firaun menamakan bayi itu adalah Musa. Ya, demikian ya Kak Grace dan Kak Jet. Ya. Tuhan yang akan disampaikan nanti. Oke. Oke, Kak Mary. Wah, benar sekali sih apa yang tadi dijelaskan oleh Kak Mary. Nah, tadi seperti yang telah diceritakan nih oleh Kak Mary tadi, kita harus meniru perbuatan ibu dan juga kakak Musa nih, yang dengan keberaniannya nih adik-adik mampu untuk menolong bayi Musa yang sedang dalam ancaman besar ketika ingin dibunuh oleh Raja Firaun. Dan itu juga sekaligus menjadi bukti nyata ya bagi kita bahwa Tuhan Allah mampu memimpin mereka di tengah-tengah ancaman dan juga penderitaan. Nah, untuk itu, ya benar sekali kakak-kakak. Nah, untuk itu adik-adik, untuk membuka ibadah kita pada hari ini, marilah kita nyanyikan satu buah pujian, yaitu Tuhan Pimpinlah Kami. Tuhan pimpin anakmu agar tidak
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah menentang orang-orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang di sorga, berikanlah bagi kami roh kedamaian dan kebenaran, supaya kami mengerti kehendak-Mu, dan dengan segenap kekuatan kami dapat melakukan kedamaian dan kebenaran itu oleh karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baik, adik-adik sekolah minggu, sekarang mari kita dengar dan kita baca nas epistel untuk minggu kita hari ini yang dibawakan dan yang dibacakan oleh guru-guru kita sekolah minggu. Nah, adik-adik, kita akan membaca epistel pada ibadah minggu kali ini yang diambil dari Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Nah, kakak akan membacanya dan juga nanti Kak Zepanya dan juga Kak Mary akan membacanya setelah itu ya. Oke. Amsal 1 ayat 29 sampai 33. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kesehatan malapetaka. Demikian firman Tuhan. Oke, kakak-kakak dan adik-adik semua, saat ini kita akan memasuki firman Tuhan. Namun sebelum itu, Kak Grace ingin bercerita nih tentang makna di dalam ayat istimewa kita pada ibadah minggu ini, yaitu Galatia 6 ayat 2 bersama Kak Mary dan juga Kak Zepanya. Oke, di dalam ayat tersebut nih, adik-adik, Tuhan berfirman bahwa bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Nah, setelah membaca ayat tersebut nih adik-adik, Kak Grace menemukan kaitan ayat tersebut dengan kehidupan Ibu Yokebed pada zaman Israel diserang oleh tanah Mesir. Nah, bahwa kita bisa melihat betapa gencarnya serangan musuh untuk menembus masuk keluarga-keluarga Israel di Mesir pada waktu itu. Nah, adik-adik tahu gak tujuannya mereka pada saat itu hanya satu, yaitu menemukan bayi laki-laki lalu langsung mereka bunuh. Bayangkan saja adik-adik bila kita hidup di zaman tersebut. Pasti kita akan merasa tertekan dan juga pasti bergumul luar biasa. Benar kan kakak-kakak? Oke. Iya, benar Betul Kak. sekali Kak Grace. Tetapi kabar baiknya adalah dalam perasaan-perasaan tertekan, bergumul, juga hadir dalam hidup kita sekarang. Ada yang bisa kita pelajari dari keluarga Ibu Yokebed ini adik-adik. Dalam keadaan genting tersebut, Ibu Yokebed tetap bersikap tenang dan menemukan cara untuk mempertahankan bayi Musa, yaitu ia mengambil sebuah peti pandan dan kemudian dipakai dengan gala-gala dan ter. Kemudian menaruh bayi Musa dan menghanyutkannya di tepian sungai Nil. Itulah sebabnya mengapa bayi tersebut dinamakan Musa, karena nama tersebut memiliki arti yaitu yang ditarik dari air. Wah, sungguh besar sekali kekuatan Tuhan Allah dalam memimpin Ibu Yokebed di tengah badai dan ancaman yang menerjang mereka. Meskipun mereka tahu mereka ada di posisi yang lemah, dan mereka tidak punya kekuatan apa-apa, dan kekuatan mereka sangat terbatas. Akan tetapi,
Dengan segala kekuatan yang ada, mereka menyatakan komitmen mereka untuk memperjuangkan kehidupan sang bayi Musa. Baik adik-adik, semoga kita dan juga adik-adik di rumah nih dapat menjadi seperti Ibu Yokebed yang tetap bersikap tenang dan juga selalu mengandalkan Tuhan, serta berusaha menolong setiap orang dengan tulus dan sepenuh hati. Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta Gentina Manalu. Namun sebelum itu kita naikkan satu buah pujian, yaitu Firman Tuhan ku dengar. Oke. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku, ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Adik-adik sekolah minggu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Damai sejahtera dari Allah yang melampaui segala akal. Dialah yang memelihara hatimu juga pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Baik adik-adik sekolah minggu, sekarang mari kita ambil Alkitab kita dan kita buka dari kitab Keluaran pasal yang kedua, dimulai dari ayat 1 hingga ayat 10. Itulah yang menjadi nats khotbah buat kita semuanya. Baik, Inang akan bacakan isi daripada firman Tuhan dari Keluaran 2 ayat 1 hingga ayat 10, demikian bunyinya. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun
untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu, maka disuruhnyalah hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, "Tentulah ini bayi orang Ibrani." Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, "Akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang menyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi tuan putri?" Sahut putri Firaun kepadanya, "Baiklah." Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, "Bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu." Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun, yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa, sebab katanya, "Karena aku telah menariknya dari air." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik sekolah minggu, seorang wanita bernama Yokebed melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki itu adalah namanya Musa. Nama Yokebed tidaklah populer, tetapi Yokebed menjadi seorang yang dapat menjadi teladan bagi kita semuanya. Apa yang dapat kita pelajari dari kehidupan Yokebed? Nah, adik-adik sekolah minggu, yang pertama, Yokebed adalah seorang wanita yang berani. Kita tahu bahwa Firaun memberikan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki. Tetapi Yokebed dengan berani tidak memberitahukan perihal kelahiran bayi laki-lakinya kepada semua pengawal Firaun. Nah, adik-adik sekolah minggu, kita juga harus bersyukur bagi orang tua kita yang berani berdiri membelah kebenaran dan tidak menyerahkan anak-anaknya kepada kerajaan kegelapan. Para orang tua harus menjaga dan peduli terhadap keselamatan anak-anaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, Yokebed mempunyai keyakinan kepada Allah bahwa Allah akan menyelamatkan Musa anaknya. Yokebed yakin dan percaya bahwa Allah sanggup menjaga anaknya. Nah, adik-adik sekolah minggu, kalau kita percaya bahwa keluarga kita berada dalam perlindungan Tuhan, maka jangan pernah ragu untuk mempercayai bahwa Allah akan sanggup menjaga dan menyelamatkan keluarga kita. Dan yang ketiga, Yokebed adalah wanita yang menyerahkan anaknya kepada Allah. Musa adalah tokoh besar dalam sejarah keselamatan manusia. Dia disebut-sebut sebagai pemimpin yang hebat. Yang pasti Musa menjadi pemimpin yang menyelamatkan bangsa Israel. Adik-adik sekolah minggu, kalau kita mempersembahkan diri kita untuk melayani Tuhan, wow, betapa indahnya kan? Nah, sudah tentu
banyak anak-anak yang dipakai oleh kerajaan kegelapan pada zaman sekarang. Namun, kita harus benar-benar menyerahkan diri kita kepada Allah, supaya Allah memakai kita sebagai senjata kebenarannya. Adik-adik sekolah minggu, Yokebed adalah wanita teladan bagi kita. Ada nilai-nilai luhur yang dapat kita lihat melalui kehidupan Yokebed. Dan biarlah kehidupan kita juga menjadi contoh bagi semua orang. Bagi orang tua, bagi kakak kita, bagi adik-adik kita, bagi teman-teman kita, sahabat-sahabat kita. Nah, keberanian dari Allah lah yang akan membuat kita tangguh untuk melakukan semuanya itu. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan berkati kami. Tuhan ajari kami supaya kami memiliki keberanian seperti ibunya Musa, Yokebed, yang menjaga, menyelamatkan keluarganya, bahkan anaknya, dan keyakinan kepercayaannya kepada Tuhan memunculkan keberaniannya. Ya Tuhan Yesus, kami juga anak-anak sekolah minggu dan semuanya kami, boleh kami meneladani Yokebed sebagai pemberani yang tangguh, yang memberikan kekuatan untuk menyelamatkan keluarganya. Dan kami juga ya Tuhan, pakailah kami anak-anak sekolah minggu untuk menunjukkan keyakinan kepada Tuhan, bahwa kami yakin juga Tuhan akan menjaga keluarga kami, orang tua kami, kakak adik kami, dan saudara-saudara kami. Keyakinan itulah yang akan kami tanamkan di dalam hidup kami. Firman-Mu yang sudah kami dengar dan yang sudah kami terima, kiranya kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus, sekarang hingga selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada ibadah minggu ini. Kita akan menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nah, adik-adik, setelah ini kita akan memasuki persembahan. Adik-adik jangan lupa ya untuk bilangin mama papanya untuk mengirim persembahan melalui scan barcode berikut ini ya. Dan juga adik-adik juga boleh banget nih untuk mengirim persembahan melalui Sintua wilayahnya masing-masing. Oke adik-adik. Adik-adik sekolah minggu, mari kita serahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa.
Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa yang bertahta di sorga, kami bersyukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak-Mu di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Selamat hari Minggu adik-adik sekolah minggu. Shalom adik-adik semua. Nah, tadi kita sudah beribadah kan? Sekarang waktunya kita untuk kreativitas. Nah, untuk adik-adik kelas kecil, yaitu kelas Joshua, Samuel, dan Daud, kreativitas untuk minggu ini bertema menolong sesama. Nah, kreativitasnya itu adik-adik mengirimkan foto pada saat adik-adik sedang membantu. Boleh membantu orang tua, boleh membantu kakak atau abang adik-adik, atau membantu orang-orang di sekitar. Fotonya dikirimkan ke grup kelas masing-masing. Jangan lupa ya adik-adik untuk mengirimkan kreativitasnya. Halo adik-adik kelas besar, apa kabar? Kami yakin adik-adik tetap sehat, tetap sukacita, dan luar biasa. Ya, nah adik-adik pada hari Minggu ini Kak Mary akan memberikan pertanyaan untuk kreativitas kelas besar. Ya, pertanyaannya sih gampang ya, tentang Nabi Musa. Ya, nah Kak Mary akan memberikan 4 pertanyaan loh ya. Nah, adik-adik siap ya mendengarkannya ya. Oke, pertanyaan pertama. Nabi Musa berasal dari suku Lewi, ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah nama mama dan papanya Nabi Musa? Gampang loh. Ya, tadi Kak Mary sudah menceritakan juga di awal pembukaan sekolah minggu. Pasti adik-adik bisa, ya. Oke, pertanyaan kedua. Ya, dicatat ya adik-adik ya. Kenapa ya kok bayi laki-laki bangsa Israel atau Ibrani harus dibunuh oleh raja yang baru? Ya, kenapa ya adik-adik ya? Oke, adik-adik pasti bisa menjawab juga ya. Pertanyaan yang ketiga. Nah, Yokobed dan keluarganya telah menyembunyikan bayi yang cantik itu, yang ganteng ya, selama 3 bulan. Tapi setelah 3 bulan, Yokobed dan keluarganya tidak mungkin
mempertahankan bayi tersebut di dalam persembunyiannya. Nah, apa ya yang dilakukan oleh Yokebed terhadap bayi tersebut? Oke. Nah, ya. Setelah itu, pertanyaan yang terakhir. Ya. Apa pertolongan Tuhan untuk bayi laki-laki tersebut? Dan siapakah yang memberi nama Musa kepada bayi laki-laki yang dibuang tersebut? Oke, jadi ada 2 pertanyaan ya. Pertanyaan terakhir, ya, apa pertolongan Tuhan terhadap bayi tersebut? Dan siapa yang memberi nama bayi tersebut? Ya, oke. Nah, adik-adik, nanti adik-adik menjawabnya dan adik-adik langsung WA ke grup kelasnya masing-masing untuk dinilai oleh kakak-kakak sekolah minggu. Oke adik-adik, selamat hari Minggu adik-adik, dadah.